Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita. Saudara, situasi yang kita alami memang belum kondusif, situasi masih sulit. Kita harus pakai masker. Ya, tetapi saya buka masker saya karena kita jaraknya cukup jauh. Jangan pula kita terlalu takut menghadapi COVID ya. Kami sudah mengalami di rumah, di pastori, ya ada 3 orang, ibu pendeta, Yemima, dan 1 ya mahasiswa itu Amel, ya positif. Saya, Eldo, Ina negatif. Ina sudah terlebih dahulu sembuh. Ya, jadi kita ada 1 rumah. Yang penting apa? Kita jaga jarak dan selalu pakai masker. Ya, jaga kebersihan, sering mencuci tangan. Jadi jangan terlalu ketakutan yang luar biasa. Ya, itu justru membuat kita semakin hancur. Jika kita terlalu khawatir, sungguh-sungguh ya, sangat khawatir, itu malah menyiksa hidup kita. Kita akhirnya tertekan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan saja ya masalah penyakit yang kita hadapi, tetapi dampak dari pandemi ini adalah masalah ekonomi. Ada banyak orang yang sulit ya bersukacita karena memang keuangan sudah begitu sulit. Bahkan ada yang bergumul, masihkah akan tersedia makanan dan minuman? Masih bisakah menikmati sukacita? Ya, kemarin ada jemaat datang dan bercerita, dia mengajar di salah satu sekolah dan gaji mereka harus dikurangi. Kenapa? Karena memang sekolah swasta, anak-anak banyak yang nggak bayar uang sekolah. Mengapa? Karena memang orang tuanya nggak punya uang. Ya, sampai 1 tahun tidak bayar uang sekolah. Mulai khawatir, mulai cemas dengan pandemi ini. Usaha tidak bangkit-bangkit ya. Kita yang biasa bekerja, ya pekerjaan sudah berkurang. Keuangan kita sudah mulai menipis. Nah, kita bisa dilanda kekhawatiran, kecemasan. Masa depan kita ini akan bagaimana? Ya, apa yang harus kita makan dan minum? Yang harus kita pakai? Kebutuhan hari lepas hari, apakah bisa tercukupi? Ya, apakah masih bisa tersedia? Oh, mungkin kita melihat tabungan kita masih ada, puji Tuhan. Tapi coba hitung-hitung. Kalau tidak dapat pekerjaan, kalau tidak dapat penghasilan, kira-kira tabungan ini berapa bulan lagi bisa bertahan? Belum lagi tiba-tiba ada pengeluaran yang mendadak, yang tak terduga. Banyak manusia mulai mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Kita pun bisa terjebak dalam situasi itu. Kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan khawatir tentang kehidupan ini, apa yang harus kita makan dan minum. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 26, ya Matius pasal namanya 26 berkata begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pandang burung-burung di langit yang sedang berterbangan itu. Mereka tidak menanam, ya, tidak mengumpulkan bekal, tidak ada lumbungnya, tidak ada persediaan, tetapi selalu mereka diberi makan oleh Bapa. Ya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Betul, kita jauh lebih daripada burung itu. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, ya, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Sehingga kita begitu khawatir. Kalau kita tidak dapat makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain tidak tercukupkan. Ada yang mulai khawatir. Kira-kira kontrak rumah masih bisa dibayar apa enggak ini? Kos-kosan ini masih dibayar apa enggak ini? Kalau dulu gaji masih full, bolehlah bagi. Ini cukup. Tapi gaji udah sangat kecil sekali. Apakah kos-kosan bisa gratis? Oh tidak, harus dibayar.
saya mendengar ada orang yang harus dikeluarkan dari kos-kosannya karena nggak bisa bayar. Ya pemilik kos, keluarkan itu orang karena nggak bisa bayar. Ya mereka tidak bisa kita salahkan pemilik kos itu. Ya tetapi situasi kita juga yang menunjukkan bahwa memang tidak punya daya untuk membayarnya. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, adakah kita terjebak dalam kekhawatiran tentang semuanya itu? Apakah ada di antara kita yang sudah tidak bisa makan dan minum? Coba lihat kiri kanan dan tanya, masih bisa makan? Amin. Masih ada yang bisa dimakan? Atau siapa yang mau kita makan? Masih bisa makan? Saya lihat di sini ada banyak yang gemuk-gemuk kok. Sehat, berarti masih bisa. Pak, ada Pak itu yang kurus Pak. Yang kurus siapa yang kurus ya? Masih bisa makan? Oh, kurus ini karena diet, bukan karena nggak ada yang mau dimakan. Tapi biasa orang kalau udah lihat kayak gitu, jangan-jangan dia stres, tertekan. Banyak sekali praduga-praduga yang tak bersalah. Ya, tetapi kalau kita semakin khawatir ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Nah, kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 memberikan kita solusi. Bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu? Jangan katakan bahwa kita kebal terhadap kekhawatiran. Tak seorang pun kita yang bisa kebal. Karena begitu luar biasanya persoalan yang kita hadapi. Tidak hanya sekedar makan minum. Tidak hanya sekedar makan minum. Mungkin kita mulai berpikir, ya bagaimana kehidupan saya? Masa depan saya? Ya pekerjaan saya? Studi saya? Ada anak-anak yang kuliah. Tidak bisa lagi melanjutkan kuliahnya karena orang tua tidak bisa membiayai lagi. Ini kisahnya fakta. Mulai khawatir, adakah orang tua masih bisa membiayai? Ya adakah perusahaan di mana saya bekerja akan memanggil saya kembali? Ya, bagaimana masa depan saya? Ya apakah saya akan bisa masuk berumah tangga kalau keadaan ekonomi seperti ini? Mulai khawatir, mulai bimbang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika masa-masa sukar mulai menggoda kita dan mau menyerang kita dengan hal kekhawatiran ini, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita harus meyakini pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan pelihara kita. Yakinlah bahwa Tuhan melindungi kita. Yakinlah bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Memang hari ini kita sulit. Makan pun sudah sulit, tidak seperti yang biasa. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan memang masa sulit itu harus kita hadapi. Tidak berarti Tuhan tidak memelihara kita. Jangan khawatir, Tuhan pelihara kita. Di ayat 25 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya begini, kalau kita masih hidup, memang sulit makan. Kalau kita masih hidup, memang pakaian kita sederhana. Tapi kan masih hidup. Jadi jangan terlalu khawatir tentang apa yang akan makan dan minum. Jangan khawatir tentang apa yang harus kita pakai. Tapi lihat diri kita masih hidup. Berarti Tuhan yang memberi kehidupan. Dan Tuhan juga yang akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tuhan memelihara kita. Karena ada orang-orang yang mulai khawatir, cemas, berlebihan. Maka muncul ayat ini. Ya, pandang burung-burung di udara. Jadi kalau kita sudah mulai merasakan ketakutan tentang masa depan kita, tentang kebutuhan-kebutuhan kita, ya pandanglah burung-burung di udara, di ayat 26 tadi. Pandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lebih daripada burung itu. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu lebih daripada burung. Amin. Amin. Kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan,
Bagaimana mungkin kita tidak dipelihara Tuhan? Itu maksudnya. Tuhan mau melihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberi yang terbaik kepada kita. Diperbandingkan, ya burung tidak seberapa harganya, tapi ketika ada burung 1 ekor jatuh, Tuhan tahu. Ya, burung itu ya terlalu murah rasanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manusia yang adalah ciptaan mulia. Itu pun yang sangat sederhana, yang kecil itu dipelihara oleh Bapa kita yang baik itu. Bagaimana mungkin kita tidak dipelihara Tuhan? Nah, memang kekhawatiran ketika melanda hidup kita, ya mau membuat kita tergoncang iman kita. Mulai kita tidak percaya, apakah benar Tuhan pelihara saya? Apa Tuhan bisa memberikan berkat bagi saya? Saya butuh keuangan yang cukup banyak hari-hari ini. Apakah Tuhan bisa mengabulkannya? Apakah Tuhan memberikan bagi saya? Rasanya tidak mungkin. Pekerjaan saya saja sulit sekali. Gajinya pas-pasan, bahkan dikurangi lagi. Kebutuhan menumpuk. Tuhan, adakah Engkau mampu memberikannya bagiku ketika kesulitan mulai menekan kita? Di sini letaknya. Kita mulai bimbang, mulai ragu-ragu. Dan ayat ini muncul mau menegur orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang dilanda kekhawatiran dalam hidup ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupnya. Ketika kekhawatiran mulai menggoda kita, menyerang kita, kita ingat, saya tahu Tuhan pelihara saya. Memang Tuhan izinkan saya mengalami kesulitan hari ini. Makan pun sudah sulit. Tetapi saya tahu Tuhan mau melihara saya. Tuhan mau melihara saudara. Amin. Saya mendengar ada banyak cerita, ya, di mana orang-orang selalu berkata susah, payah, berat. Beras pun sudah tidak ada. Pernah seorang sahabat bercerita kepada saya dan katakan, kalau ada beras saja sudah syukur, puji Tuhan. Kalau ada saja beras. Mereka mengalami masa sulit, beras pun tidak ada. Oke lah, beras saja. Masalah lauk pauk, ya cari sayur-sayuran di kebun bisa saja. Ya cari apa yang bisa dimakan, tapi yang penting ada beras. Kalau sampai beras saja sudah tidak ada, itu sangat-sangat sulit, bukan? Tapi itu bisa Tuhan izinkan terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak melihara hidup kita. Ya, Tuhan mau uji kita. Adakah kita tetap percaya bahwa Tuhan melihara kita? Padahal makanan pun sudah tidak ada untuk kita makan. Kalau malam hari ini kita harus puasa, karena tidak ada yang harus dimakan. Kita harus tetap bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Saya harus tidur dalam keadaan lapar, karena tidak ada yang dimakan. Saudara masih bisa bersyukur? Amin. Siapa di sini yang pernah satu hari tidak makan karena tidak ada yang dimakan? Tidak ada ya? Nggak usah angkat tangan ya, dalam hati ya. Dalam hati saya kayaknya Pak Pendeta gitu ya. Tapi bisa bersyukur, amin. Tuhan, puji Tuhan. Satu hari masih kuat tidak makan. Oh ternyata ditambah Tuhan 2 hari. Oh puji Tuhan, 2 hari Tuhan. Haleluya, amin. 1 hari lagi tambah. Waduh berat Tuhan. Tuhan pelihara kita. Bukan berarti kita luput dari persoalan. Pemeliharaan Tuhan tidak berbicara bahwa kita tidak akan menghadapi masa sulit. Masa pandemik semua orang percaya dan orang yang tidak percaya mengalami semua. Cuman berbeda cara menghadapinya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan menghadapinya secara negatif. Mulai melakukan kekerasan, pencurian meningkat, penodongan meningkat, perampokan, perampasan meningkat. Yang penting makan. Ya cara-cara yang tidak halal tidak ada masalah, lakukan. Padahal itu tidak berkenan kepada Allah. Itu orang yang tidak menyembah Allah. Tetapi anak-anak Tuhan yang menyembah Allah, dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dia tetap bertahan. Sekalipun memang harus tidak makan. Karena tidak ada yang harus dimakan. Tidak membuat saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena aku tahu bahwa Tuhan pelihara
aku. Di ayat 28 berkata begini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi ayat 30. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan bilang, lihat bunga-bunga yang bagus itu, yang indah. Salomo, seorang raja yang kaya raya, orang hebat, tidak memakai pakaian seindah daripada bunga itu. Padahal bunga itu pagi ini ada, sore sudah layu, besok dibakar. Hanya sekejap saja. Tapi itu pun didandani oleh Tuhan. Yang hanya sekejap saja didandani Tuhan, luar biasa. Apalagi kita hidup yang tidak hanya sekedar hidup. Kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Bagaimana Allah tidak mendandani kita, bagaimana Allah tidak memperhatikan kita, bagaimana Allah tidak memelihara kita. Jadi jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan pelihara kita, Tuhan bentuk kita, Tuhan mendandani kita lebih daripada Tuhan mendandani rumput-rumput atau bunga-bunga tadi yang hanya sekedar kemudian nanti akan dibakar. Kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita mengalami masa sukar, mari lihat itu sebagai cara Tuhan untuk mendandani kita. Sehingga kita tampil sebagai pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pelihara saya. Amin. Tuhan pelihara saudara, amin. Ada yang mulai goncang? Ada yang mulai kacau? Waduh, di mana nih masa depan? Saya bertanya, ternyata dia sudah tidak bekerja. Terus pekerjaannya apa ya? Apa saja Pak? Ketika ada pekerjaan ini saya lakukan. Ya saya bilang kalau pekerjaan yang sekarang yang Bapak lakukan sepertinya menjanjikan masa depan. Ya tetapi itu yang ada. Tapi saya katakan berdoa. Tuhan akan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan menghadapi kekhawatiran yang mau mengancam hidup kita, melanda hidup kita? Yang kedua adalah menyadari bahwa kekhawatiran mulai khawatir, mulai cemas. Saudara, rahasia yang kedua adalah begini. Ketika itu mulai menggoda, katakan di dalam diri kita, aku tahu kalau aku khawatir, ini tidak memberikan jalan keluar. Kalau saudara khawatir, tidak akan memberikan jalan keluar. Justru semakin memperhebat. Nah ternyata apa yang kita khawatirkan terjadi. Ya, waduh jangan-jangan nanti saya tidak bisa melanjutkan ya kehidupan ini lebih baik. Rumah tangga saya sudah mulai mengalami kekacauan. Keuangan saya sudah mulai hancur. Rencana menikah pun sudah mulai dipikirkan untuk dibatalkan. Ada yang mau membatalkan rencana pernikahan karena pandemi? Ada yang sudah mau merencanakan, tapi karena apa nanti kita makan? Apa nanti dimakan anak-anak? Kalau Tuhan sudah percayakan anak, mulai berpikir, kalau gitu nggak usah menikah deh. Terlalu khawatir. Akhirnya menimbulkan masalah baru. Jadi kekhawatiran tidak memberikan jalan keluar. Ya, kekhawatiran justru semakin memperburuk situasi, menambah masalah, memperlambat proses penyelesaian masalah. Semakin kita khawatir, maka semakin kita tertekan, semakin kita menderita. Saudara bisa bayangkan kalau saudara begitu khawatirnya dalam hidup ini, akhirnya tidur pun tidak nyenyak, seperti dihantui oleh perasaan-perasaan yang negatif tadi. Pikiran mulai kacau, makan sudah tidak nyaman, akhirnya mulai kita tertekan, daya tahan tubuh kita melemah, akhirnya sakit dan game point karena khawatir. Kekhawatiran ini luar biasa loh, menghancurkan hidup seseorang. Jadi ketika
Ya faktor-faktor di sekeliling kita mau membawa kita supaya kita khawatir. Kita langsung berkata stop. Kekhawatiran tidak memberikan jalan keluar. Saya tidak mau khawatir. Saya tidak mau mengalami kecemasan yang luar biasa seperti ini. Saya akan hadapi dengan tenang. Saya hadapi karena saya percaya Tuhan pelihara saya. Tuhan memberi yang terbaik bagi saya. Stop untuk khawatir. Coba lihat kiri kananmu. Saya nggak tahu apakah ada di antara kita saat ini sedang khawatir, ketakutan berlebihan. Katakan stop tentang khawatir. Jangan khawatir. Amin. Kalau kita nggak khawatir, nggak cemas, berarti wajahnya senyum dong. Jangan tertekan terus. Ini saya lihat wajah-wajah tertekan semua ini. Wajah-wajah khawatir ini. Coba lihat kiri kanan dan kasih senyum dong. Halo, sudah nggak khawatir? Betul ya? Tiba-tiba ada pikiran Pak Pendeta, nanti pulang dari gereja belum tentu makan ini Pak Pendeta. Nggak apa-apa. Tuhan kasih kekuatan. Jika Tuhan izinkan kita harus tidak makan. Jika Tuhan izinkan, tetap kita berkata, aku tidak perlu khawatir. Burung di udara saja yang tidak menabur, tidak menyimpan dalam lumbung, diberi makan oleh Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita perlukan diketahui oleh Bapa di surga. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu kalau kita butuh makan minum, butuh pakaian, butuh perumahan, butuh tempat tinggal yang baik, ya butuh kehidupan yang lebih baik. Tuhan tahu kita butuh dana untuk melanjutkan studi. Tuhan tahu kita butuh dana untuk membantu keluarga, membantu orang lain. Tuhan tahu kita membutuhkan sesuatu. Itu keperluan kita. Apa yang kita perlukan Tuhan tahu. Yang menarik di sini adalah Tuhan katakan bahwa orang yang tidak menyembah Allah pun Allah tahu bahwa mereka butuh itu. Siapa yang tidak butuh makan minum? Siapa yang tidak butuh untuk kehidupan yang lebih baik, untuk pakaian yang baik, untuk tempat tinggal, untuk kendaraan? Ya, untuk kebutuhan ini siapa yang tidak membutuhkan itu? Yang tidak menyembah Allah pun Allah tahu bahwa mereka membutuhkan itu. Di ayat 32 berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa Tuhan tahu kita perlu uang untuk kita membeli kebutuhan-kebutuhan kita, untuk makan minum. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu ketika kita sakit, kita butuh uang untuk beli obat. Tuhan tahu. Tuhan tahu segala pergumulan kita. Tidak ada yang tidak Tuhan tahu. Apa artinya kalau Tuhan tahu? Berarti Tuhan tahu juga memberikan jalan keluar. Tuhan tahu juga untuk menyelesaikan masalah itu. Tuhan tidak pernah berdiam. Karena Dia tahu persoalan kita. Dia tahu cara menolong kita. Jalan keluar Dia bisa berikan kepada kita. Bahkan Dia tahu juga seberapa besarnya kesulitan yang kita hadapi dan seberapa besarnya kekuatan kita menghadapi persoalan itu. Saudara tidak akan diberikan beban yang melebihi kapasitas saudara. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan memberikan jalan keluar ketika kita dalam masa pencobaan itu. Jadi Tuhan tidak akan biarkan kita sampai hancur berkeping-keping. Tidak. Memang sih secara manusia kita berkata sudah tak sanggup lagi Tuhan, ini terlalu berat Tuhan. Kita berkata seperti itu. Tapi bagi Tuhan tidak. Kamu masih sanggup anakku. Kamu masih kuat. Kira-kira begini, satu hari kita sudah gak bisa makan, Tuhan bilang kamu masih kuat. Maka Tuhan izinkan satu hari gak bisa makan. Oh, kita 2 hari gak bisa makan, gak ada yang mau dimakan, ya gak ada yang bisa dimakan. Dan Tuhan tahu kenapa Tuhan izinkan 2 hari tidak makan, karena kita masih kuat. Oh, ternyata 3 hari gak bisa makan, gak ada yang bisa kita makan. Oh, Tuhan tahu karena kita masih mampu menghadapinya. Jadi kalau ada di antara kita hari ini merasa pergumulannya begitu berat, begitu luar biasa,
ketahuilah sesungguhnya engkau adalah orang yang masih kuat. Engkau orang yang kuat. Kira-kira begini, kalau beban kita 10, beban yang sanggup kita pikul 10, Tuhan tidak akan kasih 11, paling 8 atau 9 paling tidak. Jadi kalau kita dikasih 9, berarti kekuatan saya 10. Kemudian kalau kekuatan kita 30, berarti mungkin Tuhan akan kasih beban yang lebih berat, 29. Saya mau bertanya, saudara mau beban yang 29 atau yang 9 saja? Siapa yang mau beban yang 9 saja, angkat tangan. Berarti kekuatan saudara hanya 10. Artinya saudara itu lemah. Siapa di antara kita yang mau bebannya 29? Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Loh, yang lain kemana? Kalau bebannya 29 berarti saudara punya kekuatan 30. Saudara hebat. Siapa di antara kita yang mau hebat? Angkat tangan. Halo, jangan ragu-ragu. Mau hebat, jadi orang hebat. Yang mau jadi orang yang loyo-loyo sajalah, angkat tangan. Loyo-loyo tak berdaya tuh, yang gampang cemas, bersungut-sungut, lemah, letih, lesu, tak berdaya, hidup segan, mati tak mau. Siapa? Oh enggak, kita enggak mau. Saya mau jadi orang hebat. Konsekuensinya, siap menghadapi beban yang berat. Coba lihat kiri kanan, siap menghadapi beban berat. Katakan, agak tegas dikit, biar jangan loyo. Siap menghadapi beban yang berat. Ayo katakan kiri kanan, tekankan itu. Ya, jangan baru masalah sedikit saja udah nangisnya udah luar biasa, nangis Bombay. Jangan ya. Kalau hari ini kita mengalami beban yang berat, ketahuilah kita adalah orang yang kuat. Karena Tuhan izinkan beban itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita lihat beban ini sangat berat. Oh puji Tuhan, berarti aku memiliki kekuatan yang lebih hebat. Lebih hebat kekuatanku daripada beban itu. Itu jelas, tidak akan mungkin beban melebihi kekuatanku. Jadi semakin luar biasanya beban kita, semakin kita menyadari kekuatan kita luar biasa. Tuhan tahu, tidak Tuhan izinkan persoalan itu melebihi kekuatan kita, sehingga kita terpapar, tak berdaya, hancur, berkeping-keping. Tidak. Kita aja yang kadang-kadang terlalu mendramatisir persoalan itu, sehingga kita berkata, enggak sanggup lagi Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, ambillah nyawaku. Mau bunuh diri tapi takut mati. Persoalannya pergi ke batang tomat, mau gantung diri. Ini mana bisa? Kacau. Anak muda yang diputus pacar, baru diputus saja gagal menikah, kok langsung mau bunuh diri. Wah, sorry, katakan sorry. Coba lihat kiri kanan, ini banyak anak muda. Sorry, katakan. Amin. Amin. Benar. Halo. Berat ya? Oh enggak berat. Tuhan tahu, Tuhan beri yang terbaik. Kalau bukan dia, berarti ada yang lain. Itu aja sederhana. Ngapain sih terlalu diputar-putar? Ya, jangan terlalu pusing. Gagal dengan dia, puji Tuhan, berarti ada yang lain Tuhan. Tuhan beri tepat pada waktunya. Haleluya. Anak muda, yang bapak-bapak jangan lagi, yang dulu jangan lagi. Ini khusus anak muda yang kebetulan depan ini banyak anak muda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang keempat. Tetapi ini menarik, semua Tuhan tahu. Ya, yang keempat, tetap setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayatnya berkata begini, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini bergumul, puji Tuhan. Jangan terlalu memikirkan yang berat-berat ke depan, tambah stres kita. Salah seorang pengurus gereja ketika sharing firman Tuhan ini berkata begini, kalau saya pikirkan persoalan sekarang, saya tidak terlalu khawatir. Kenapa? Karena masih ada suku cadang. Tapi kalau saya pikirkan 3, 4, 5 bulan yang akan datang, dan kalau di bulan-bulan itu saya belum dapat pekerjaan, saya semakin cemas katanya. Saya semakin khawatir karena sudah nggak bekerja.
Jadi kalau kita semakin memikirkan jauh ke depan, ya semakin tambah kekhawatiran kita. Padahal kekhawatiran hari ini, kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok ada lagi. Jadi yang penting dalam hidup ini adalah kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kita semakin meningkatkan doa-doa kita. Kita semakin meningkatkan diri untuk mempelajari kebenaran firman Allah. Komunikasi dengan Tuhan terus-menerus terjalin. Semakin kita mengalami kesukaran itu, semakin kita bersandar kepada Tuhan. Semakin kita tak berdaya dan bahkan tidak ada lagi dasar untuk berharap. Semakin kita memiliki iman kepada Tuhan. Karena kita nggak sanggup, kekuatan kita terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas untuk memberkati kita. Maka Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah firman-Nya. Jangan oleh karena situasi sulit kita tinggalkan jalan Tuhan. Jangan oleh karena sulit makan minum hanya karena diberikan oleh orang lain. Kebutuhan-kebutuhan itu kita tinggalkan iman percaya kita, dan itu fakta. Ada orang meninggalkan kekristenan hanya karena diberikan berkat-berkat itu. Jangan kita lakukan. Yang mau kita katakan, saya mau cari kerajaan Allah dan kebenaran. Justru dalam masa-masa sukar inilah kita semakin mempererat hubungan karib dengan Allah. Jangan semakin menjauh dari Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan kita. Ya, justru yang kita lakukan mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita terus percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, melayani Dia, memuji Dia, menyembah Dia, membaca firman-Nya, kita setia kepada Dia. Ketika kita terus melakukan ini, terjadi mujizat, terjadi sesuatu yang luar biasa yang tidak mampu kita pikirkan sebelumnya. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup buka jalan bagi kita. Ekonomi kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kesehatan kita dipulihkan oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang tadi menekan kita diangkat oleh Tuhan. Dan akhirnya kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ini yang dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan? Yang kita butuhkan tadi. Yang orang-orang yang tidak menyembah Allah juga butuh itu. Dan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Akhirnya kita berkata, wah puji Tuhan, luar biasa. Aku tahu Tuhan sanggup memberikannya bagiku. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas akan hidup ini. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Persoalannya, adakah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Adakah iman kita berkata seperti itu? Aku tahu Tuhan, memang sulit, tapi aku tahu firman-Mu ya dan amin, Engkau akan menambahkannya bagiku. Sekalipun masa sulit, sekalipun masa sukar, aku percaya bahwa Engkau Tuhan memberkati aku, dan bahkan aku akan Engkau jadikan saluran berkah. Ini yang menarik, yang luar biasa. Anak-anak Tuhan di masa sulit pun masih bisa membantu orang lain, masih bisa bersedekah, masih bisa berbagi. Padahal masa sukar. Mengapa? Karena Tuhan yang memberkati kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jika akhir-akhir hidup ini kekhawatiran mau melanda hidup kita, mulai mau menguasai hidup kita, mau menggoncangkan iman kita, kebenaran firman Tuhan berkata kita untuk kita jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Untuk itu apa yang kita lakukan? Yang pertama, yakin Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan, aku tahu Engkau pasti memelihara aku. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan aku. Yang kedua, sadari situasi. Jika kekhawatiran ini melanda kita, kita berkata, kekhawatiran ini tidak memberikan jalan keluar. Kalau saya khawatir, hanya akan menambah masalah, hanya akan menambah persoalan, hanya akan memperpanjang penyelesaian masalah. Saya tidak mau khawatir, karena kekhawatiran tidak memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita perlukan diketahui oleh Bapa di surga. Kita berkata, Bapa, Engkau tahu kalau dompetku sudah kosong. Engkau tahu Tuhan, aku butuh ini, dan itu.
Engkau tahu Tuhan kebutuhanku, dan Engkau tahu Tuhan bahwa Engkau akan memberikan tepat pada waktunya apa yang kita butuhkan. Dan yang keempat yang kita lakukan, setialah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Setialah beribadah kepada Tuhan. Ikutlah jalan Tuhan. Jalan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Saya sudah kita bangkit berdiri, pemain musik.